mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Kok jadi Yesus ikut jadi Tuhan juga? Dari mana ilmunya? Dia Tuhan untuk diutus di dunia. Kan Itu Bapak dia. itu kan tidak kemana-mana. Nah, itu dia. Ini yang saya tanya. Dari mana pengetahuan Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang datang sebagai manusia? Dari mana? Coba Bang, coba pikir. Dia itu bisa menghidupkan orang mati. Banyak majai kekuatannya itu. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, semua mukjizat itu aku lakukan. Mukjizat itu yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan, bukan utusan presiden, bukan utusan satpam, bukan utusan gubernur, bukan utusan setan, tetapi utusan Sang Yang Maha Kuasa. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Iya, tapi dia juga Tuhan. Dari mana ilmunya? Coba dari mana? Dari mana ada Tuhan mengutus Itu Tuhan? dia utusannya Tuhan di dunia untuk manusia. Dari mana Bapak yang ilmunya mengontrol Tuhan di atas mengutus Tuhan? semua Silakan Bu, silakan. Dari mana judulnya Tuhan mengutus Tuhan? Ingat, tujuan saya hanya memberi peringatan saja. Tidak, Silakan. maksudnya kemanusiaan. Dia kan begini, tidak ada seperti itu. Cuma kemanusiaannya dia kan, makanya dia kenapa dijadikan perantara untuk di kandungan Maria? Dia sifat manusia dulu, kedagingannya itu. Iya, itu iman saudara. Saya menghargai itu, saudara. Tolong dengan singkat Anda jawab. Dengan jawab. Siapa yang lebih tahu tentang Yesus? Yesus atau Anda? Yesus. Yesus. Saya salut. Saya salut. Masih ada setitik harapan untuk Anda sehat. Siapa Yesus menurut Yesus yang bisa menjelaskan itu lebih akurat dan tidak diragukan adalah Yesus. Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Tuhan, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tuhan yang lebih besar itu, Tuhan yang lebih di atas, lebih berkuasa. Berarti Tuhanmu ada berapa? Begini, saya kasih pemahaman lagi Bang Juma kan. Bang Juma kan punya anak, Bang Juma raja seperti presiden, dia punya wakil, begitu, punya menteri, begitu, ya utus, begitu. Terus? Itu. Ya memang seperti itu. Kan? Ya memang seperti itu. Memang seperti ada itu. sebutannya wakil presiden kan, presiden mengutus wakil presiden. Jadi ada sebutan presiden juga. Itulah. Sekarang pertanyaannya, ketika kemudian Presiden Prabowo mengutus wakilnya, siapa nama wakilnya? Siapa lagi? Ada yang ingat? Tidak tahu, sudah lupa. Siapa nama wakil presiden kita? Ada yang tahu? Gibran. Betul. Ketika Bapak Presiden kita yang tercinta, Bapak Prabowo, mengutus wakilnya bernama Bapak Gibran, apakah Gibran itu Prabowo? Kan ada sebutan presidennya, gelar. Dari sini aja kita sudah tahu Anda itu bengklok, nggak lurus. Anda itu wakil presidennya. Gelar. Cuman karena ada sama-sama wakil presiden, berarti saya juga Tuhan dong, karena saya ada embel-embel Tuhannya. Bang Suma hamba Tuhan. Bang Suma Tuhan. Sabar dulu Bang Juma. Gimana ini ceritanya nih? Saya mau ngomong sama penonton. Untuk penonton yang di bawah, tolong dong berikan koin gift-nya supaya persembahan kami lancar. Jangan lupa koin penonton ada 100.000 1.000,4 mata memandang. Mari berikan koin yang banyak supaya persembahan berlancar. Silakan teman, dikasih wartawan kita ini. Wartawan itu meliput berita, dia tugasnya, kasihan, berat kerjanya dia. Saya nggak usah, saya nggak usah Bang Juma. Gimana dong? Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Jadi Yesus itu cuma jalan. Jalan pun hanya untuk Bani Israel. Waspadalah kepada pihak ketiga yang datang kepadamu menyamar seperti pihak kedua. Siapa itu? Siapa itu? Kira-kira
Siapa yang menyamar-nyamar sebagai pihak kedua, padahal mereka ini adalah pihak ketiga? Siapa? Siapa bang? Kalian bukan pihak kedua, kalian pihak ketiga. Nyamar jadi pihak kedua, kan lucu. Dan coba direnungkan itu, saudara. Renungkan. Yesus hanya untuk Bani Israel. Tidak ada nyamar-nyamar begitu. Lah Anda pihak kedua atau pihak ketiga? Kan dari pihak kedua untuk dari Yesus. Dari mana pihak kedua? Yesus berkata di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pihak kedua. Pihak kedua mengenal aku. Mereka mengikuti aku dan Kirim koin banyak-banyak. mendengarkan aku. Nah, sekarang siapa yang Anda ikuti ke gereja? Kalau pihak kedua mengikuti Yesus, kata Yesus, aku mengenal pihak kedua, kedua mengenal pihak pertama. Mereka mengikuti aku dan mereka mendengarkan aku. Sekarang Anda mengikuti dan mendengarkan siapa? Sebagai pihak ketiga ke gereja. Saudara, nih saya uraikan ya. Di pihak pertama dan pihak kedua, tempat ibadahnya satu tempat ibadahnya. Dengar, Yehezkiel 44 nomor 9. Ulang dari 6, 7, 8, 9. Satu dosa yang pernah dilakukan oleh orang-orang Israel yang sangat dibenci oleh Elohim adalah memasukkan orang yang tidak bersunat ke dalam bait suci. Itu adalah dosa yang sangat-sangat luar biasa yang pernah dilakukan oleh orang Israel yang membuat Tuhan Elohim marah. Apa itu? Memasukkan orang najis ke dalam bait suci mereka. Tidak boleh. Tidak boleh orang tame, orang najis masuk ke dalam sinagoge. Tidak boleh orang tame, pemakan babi yang tidak mandi tahir, tidak junub, tidak wudu, masuk ke dalam mikdas, tempat sucinya orang Yahudi. Itu haram hukumnya. Sedangkan gereja boleh, tidak mengenal sunat, tidak sunat, makan babi, makan anjing, makan yang diharamkan, tidak mandi junub, tidak mandi tahir, pakai sepatu, pakai sendal, pakai koteka, semua boleh masuk ke dalam gereja. Yesus masuk ke dalam mikdas, tempat suci. Kristen masuk ke dalam tempat tame, tempat yang penuh dengan kenajisan. Nah, Yesus berkata, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengikuti aku. Aku ke mikdas, pengikutku ke mikdas. Kristen mana ada ke mikdas? Kristen mana ada ke sinagoge? Tidak ada Kristen ke sinagoge, nggak ada, kecuali mereka menjadi pengikut Torah yang hidup di tengah-tengah sebagai bangsa asing di tengah-tengah Bani Yakub. Coba dari sini aja nih, dari hal ini saja sepele, kita sudah bisa tahu siapa serigala berbulu domba. Yesus ke mikdas. Baca Lukas 4 nomor 16. Yesus pada hari Sabat seperti kebiasaannya dia rutin masuk ke sinagoge mengajarkan dan membacakan kitab Tanakh. Bukan membacakan Lukas, Roma, Filipi, Kaliki, Kaluku, Pararang, Padale, bukan. Tetapi dia masuk ke dalam mikdas membacakan kitab Tanakh. Kristen masuk ke dalam gedung, di dalamnya ada orang yang tidak pernah mandi junub, tidak pernah kemudian mandi tahir, tidak bersunat, makanannya babi, belum cuci mulut sudah masuk ke sana, makanannya anjing, padahal Tuhan sudah mengecam dan bersumpah di dalam Yesaya 66 nomor 17, aku Tuhan akan membakar hangus semua pemakan babi dan pemakan balau tikus dan makanan-makanan yang menjijikkan. Itu bahkan Paulus sendiri mengecam di dalam Galatia 2 nomor 14, apa kata Paulus? Orang yang tidak bersunat sama dengan adalah orang yang hidup secara kafir. Yesus masuk ke mikdas. Syarat masuk mikdas harus tahir, harus kudus, harus suci. Tidak boleh menodai kesucian bait Elohim. Sebelum masuk ke sana, potong rambut, potong kuku, lepas terompa, lepas sendal, pakaian, baju, celana dalam, celana luar, celana bawah, celana atas, semua harus suci kudus. Apalagi tubuh ini.
tidak boleh habis makan babi, tidak boleh habis bersenggama, tidak mandi junub, tidak mandi tahir. Masuk ke sana, lepaskan alas kaki, wudhu, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki, baru bisa menghadap kepada Sang yang Maha Suci. Itu kata Yesus, barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Di mana tertulis di dalam Yohanes 14 nomor 27, nomor 12. Oke? Kita berdalil, Bang, bukan cuma cuap-cuap. Sekarang saya pengikut Yesus, pokoknya tidak ada selamatan di luar Yesus, pokoknya kami anak-anak Yesus. Itu cuma cuap-cuap. Berhenti dulu, Bang. Obat kuping. Belum ada gift dari bawah, Bang. Bertentangan dengan apa yang Anda imani. Ayo. Yesus jalan. Gift-nya penonton, gift. Yesus jalan. Jalan yang ditunjukkan Yesus itu menuju kemana? Ke Mikdas. Apa Mikdas? Apa Mikdas? Bait Elohim, Bait Kudus, Bait Bait Eloah. Itu tempat orang-orang suci yang bisa masuk ke sana. Ya, itu yang perlu Anda pahami. Begitu mereka bersendawa, berbau aroma makanan-makanan yang dihalalkan. Bukan yang bersendawa, yang terasa babi panggang, babi capcay, babi tumis, anjing bakar, kucing panggang, babi rica-rica. Bukan, nggak ada yang kayak gitu-gitu di Bait Mikdas, nggak ada. Nah, Yesus menunjukkan jalan itu, sementara kalian masuk ke gereja. Siapa yang menunjukkan jalan ke gereja? Siapa? Siapa? Oke, di sini Tuhan kami itu melihat hati kami ya, hati kami. Bukan bukan melihat hati. Sekarang begini. yes, hati. Sekarang begini, saudari, saudari, dengar, coba terawang hatimu. Oke. Coba terawang hatimu ya. Coba terawang hatimu. Tuhan berkata nih, Tuhan berkata, jangan kau makan babi, karena itu haram bagimu. Oke, itu Tuhan. Sekarang kamu makan babi, hatimu gimana tuh? Hatimu suci gitu? Yang dilarang Tuhan kamu makan, kau katakan hati yang ditengok. Hati, tahukah kau hati bahwa babi itu makanan yang diharamkan? Hatimu buta, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Hatimu buta. Oke, sekarang saya Kutanya hatimu, hatimu dulu. Bang Zuma, saya ingin bertanya, Bang Zuma. Hati, kutanya hatimu. Hati, menurutmu hati, saya ingin apakah bertanya, babi Bang itu Zuma, diharamkan? Bang Zuma, bisa Apa diam jawaban nggak? hatimu? Aku bocos mulu. Bang Zuma bisa diam nggak? Apa jawaban hatimu ketika Saya ingin Tuhan bertanya, menuliskan Bang Zuma. di dalam hati Bani Israel babi itu haram? Apa yang tertoreh dalam hatimu ketika kamu sendiri mendapatkan sekarang dirimu Bang makan Zuma. babi? Ayo. Bang Zuma, bisa Silakan. nggak saya bertanya? Bisa nggak saya bertanya? Bertanya. Iya, saya Silakan. mau bertanya. Oke, sekarang gini Bang Zuma. Bang Zuma, kenapa Ya. Nabi Isa itu tujuannya turun ke bumi pada akhir zaman? Tujuannya itu untuk membunuh babi, mematahkan salib. Itu tujuan, kenapa hanya babi? Oke. Kenapa tujuannya hanya Dengarkan. babi, sedangkan anjing najis? Oke, ular saya jawab. najis. Saya jawab. Oke. Saya jawab. Dengarkan. Ya, dengarkan. Kenapa Nabi Isa itu turun? Al-Quranul Karim menjelaskan, makanlah makanan yang halal. Itu perintah. Al-Quran surah An-Nahl ayat 114, Al-Baqarah ayat 168. Itu perintah di dalam kitab suci. Dan juga di dalam kitabnya orang Yahudi, haram tidaknya suatu makanan itu diatur dalam kitab imamat. Giftnya. Oke? Yang Pahami saya itu dulu. tanya, Kenapa Nabi Isa alaihi salam, sabar, saya belum masuk. Begitu cara saya menerapi pasien. Kenapa Nabi Isa datang kemudian ke atas muka bumi membunuh babi? Karena adanya serigala yang nyamar kemudian Bani Israel yang menghalalkan makanan yang diharamkan berupa babi. Maka dengan datangnya dia membasmi babi, membuktikan bahwa babi itu memang diharamkan dan tidak pernah dihalalkan. Itu yang Anda harus tahu.
Ah, Oke, lalu kenapa cuman babi? Sedangkan anjing juga najis, ular juga najis. Kenapa cuman babi? dengarkan, dengarkan. Ketika kemudian babi sudah diharamkan, itu sudah mewakili makanan-makanan yang diharamkan kemudian dari setiap rangka pengutusan para nabi. Pahami itu. Oh, nggak Ketika bisa. babi ini sudah Itu binatang Kenapa yang nggak bisa? berbeda, Bang Zuma. Begitu. Itu binatang yang berbeda. Kalau misalkan yang najis, kalau mau meniadakan yang najis, ya anjing juga ditiadakan, ular juga ditiadakan. Kenapa cuman babi? Sasarannya cuman babi. Dengarkan, dengarkan, dengarkan. Al-Quran mengatakan barang makanan yang menjijikkan, binatang bertaring dan seterusnya. Oke? Begitu juga dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 66. Apa yang dikatakan di sana? Baca nomor 15, 16, 17. Makanan-makanan yang menjijikkan, tikus, babi, siapapun yang memakannya akan dibakar dengan api sampai habis. Kita Semua. nggak makan tikus. Babi, Babi? iya kita makan. Ya udah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu tujuannya Nabi Isa untuk memberikan kode sinyal. Wahai manusia, jangan kau makan babi, jangan kau makan makanan yang diharamkan. Itu. Siapa pelakunya? Ketika dikatakan dalam Yesaya 66 nomor 15, 16, 17, Tuhan akan datang dengan marahnya, akan membakar semua manusia yang makan babi serta makanan-makanan yang menjijikkan dan tikus balau. Kristen masuk nggak? Kristen masuk nggak di situ? Enggak, saya tanya, saya ulang. Kristen masuk nggak di situ, Mbak? Gimana? Ulang-ulang. Tuhan akan datang dengan murkanya, akan membakar semua orang yang makan babi dan makanan yang menjijikkan serta tikus. Kristen masuk nggak di situ? Itu tertulis di mana? Enggak, tertulis di mana katanya Tuhan akan datang membakar semua orang yang makan babi. Yesaya tertulis di mana? 66 nomor 17. Yesaya 66. Pertanyaan saya, Kristen masuk nggak di situ? Roh Kudus ini masuk nggak? Roh Kudus ini masuk nggak? Semua itu kita akan lihat di akhir zaman nanti, Bang Zuma. Itu adalah kebodohan, kedunguan. Ketika sebuah kitab dianggap firman Tuhan tapi dia ngeles, itu nanti akan kita lihat seakan-akan tidak percaya apa yang tertulis. Oke, Ingkar. sekarang saya tanya lagi, Itu Bang Zuma, boleh pendusta. nggak? Katanya tadi Tuhan melihat hati. Iya, Tuhan tuh melihat hati, Hatimu bukan- bagaimana? bukan Bagaimana penampilan hatimu fisik ketika Anda. sudah mengetahui ada dalil Tuhan akan membakar semua pemakan babi? Hatimu mengatakan apa? Cenat-cenut, ay. Cenat-cenut, Bang Zuma. ay. Bang Zuma. Hatimu Oke, Bang kenapa? Zuma. Kedip. Sekarang ini, Bang Hatimu Zuma. kenapa? Hatimu kenapa ketika sudah tahu bahwa itu akan dibakar pemakan babi? Hatimu kenapa? Iya, Bang Zuma, sekarang saya mau bertanya. Oh, sekarang bertanya lagi. Ya udah, saya mau bertanya bertanya aja lagi. lagi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ingat, Oke, hatimu sudah sekarang- gelap gulita ya, nggak ada sedikit pun terang-terangnya di Oh, dalam. tentu tidak dong. Lah sekarang Tidak. hatimu kutanya hatimu, ketika ada firman yang katanya Tuhan punya perkataan mengatakan akan datang dan membakar pemakan babi, hatimu ngapain? Oh, karena semua Hatimu- itu udah ditebus sama Tuhan di atas kayu salib dengan darah Yesus itu sudah Ini dia si jali-jali. Oke, Iblis sekarang gini Bang datang Zuma. kepada Paulus mengatakan, boleh kau makan, boleh. Sama seperti iblis datang kepada Adam dan Hawa, boleh kau makan, boleh, makan aja makan. Itulah iblis yang datang kepada Paulus dan terus kepada kalian. Semuanya halal, boleh kau makan. Seibarat binatang omnivora, pemakan segala. Oke? Oke? Bedanya setan dengan kalian apa? Ketika mengajarkan makan setiap makanan yang diharamkan oleh Tuhan, bedanya setan dengan kalian apa? Kutanya dulu. Beda. Apanya beda? Setan mengajarkan menghalalkan segala sesuatu. Kalian mengajarkan menghalalkan segala sesuatu. Bedanya setan dengan kalian itu apa? Jawab saya, pakai hati. Bedanya setan sama Kalau setan kami tidak karena menyembah kami Yesus. tidak suka menghujat orang gitu. Bedanya setan Kau sama kami. menghujat firman Tuhan dengan Tidak. mengatakan bahwa Aku tidak Tuhan menghujat. datang menjadi manusia mati untuk menghalalkan sebuah makanan. Tuhan datang ke bumi menjadi bayi, lalu kemudian mati dibunuh oleh manusia. Itu kau sudah menghujat Tuhan. Hah? Kamu nggak sadar? Yesus
datang ke dunia. Saya tidak tahu itu, saya tidak mau tahu tujuannya. Yang saya tanya, kamu menghujat Tuhan ketika orang semuanya beribadah kepada Tuhan yang Maha Suci, justru kalian beribadah kepada Tuhan yang mati terkutuk di atas pohon. Kamu menghujat sekarang Tuhan. gini, Kamu Tuhannya menghujat Bang Zuma. Tuhan. Kamu Oke, menghujat mohon maaf Tuhan. ya, mohon maaf. Sebelumnya saya ingin bertanya Bang Zuma. Bertanya lagi. Tuhannya Bang Zuma itu Maha Pengampun hatimu nggak? tak ada sedikit pun cahaya ku tengok. Silakan. Iya, Pertanyaan pokoknya yang ke-12. ini Silakan. saya ingin bertanya, Tuhannya Bang Zuma Maha Pengampun nggak? Oke, dan Maha Pengampun nggak? Dan lagi, Tuhannya Bang Zuma pernah nggak ada sejarah yang mencatat kalau di dalam kepercayaannya Bang Zuma itu ada yang pernah meninggal lalu bangkit dari kematian? Ada nggak? Ada nggak yang tercatat dalam kitab sejarahnya Bang Zuma? Yang tidak bisa diklaim sama siapapun, yang pernah mati dan lalu bangkit lagi. Ada nggak? Tuhan Yesus itu mati dan bangkit lagi demi membuktikan kalau dia penguasa surga dan bumi, dan juga dia yang berkuasa. Dengarkan saya, dengarkan. Tuhan saya yang maha kuasa memberikan mukjizat kepada hambanya Isa alaihi salam untuk membangkitkan orang mati. Membangkitkan orang mati. Siapa yang dibangkitkan? Iya. Siapa yang dibangkitkan Bang Zuma? Sebutkan namanya. Yang dibangkitkan seluruh manusia yang tadinya tidak ada diciptakan kemudian dari tidak ada menjadi ada. Lucu pertanyaan kamu itu, lucu. Ya, Lucu pertanyaan kamu juga, itu. Bang Zuma harus sebut juga Nabi siapa yang Isa, pernah dibangkitkan. dengar. Nabi Isa membangkitkan orang mati karena mujizat Tuhan saya. Yesus di dalam kitabmu tidak bisa membangkitkan siapapun, termasuk membangkitkan Lazarus kalau tidak berdoa kepada Tuhanku. Ya Bapakku, orang yang banyak di sini ingin bukti, maka bangkitkanlah Lazarus dari kematian. Apa itu? Itu juga. Ya anggaplah kayak gitu, karena hatimu gelap kawan. Oke, jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu. Kita masih kembali kepada poin yang tadi. Yesus memiliki murid dan muridnya itu adalah pihak kedua. Kalian pihak keberapa? Jawab. Kedua juga. Nenekmu kiper. Mana ada murid Yesus pemakan babi? Ayo, silakan. Yang disebut domba itu makanannya rumput. Kalau ada domba makan babi, itu serigala pakai topeng domba. Hati-hati kalian, hati-hati. Domba makan rumput. Domba mana ada makan daging babi? Kalian makan daging babi, berarti kalian ini domba atau serigala? Domba atau serigala kalian ini? Mana ada domba makan rumput, makan daging? Di mana kau dapat domba makan daging? Itu Di kan mana? Itu kan beda lah. Kok beda pula. Sekarang yang kau katakan perumpamaan, ada nggak orang Yahudi makan babi? Ada? Nggak ada, karena mereka domba. Mereka adalah domba. Yeremia 50 nomor 17, Bani Yakub disebut domba. Kalian di luar Bani Yakub yang nyamar-nyamar, kalian adalah serigala. Buktinya apa? Kalian makan daging. Tuhannya orang Yahudi kalian setarakan dengan becak. Tuhannya orang Yahudi kalian setarakan dengan anak bayi. Siapa kalian ini sebenarnya? Al-Quran menorehkan siapa kalian. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Orang-orang Kristen, kafir Kristen itu adalah saudara-saudara setan dan penolong-penolong setan di dalam mendurhakai pencipta langit dan bumi. Itulah kalian. Kalian ini adalah tangan-tangan iblis di atas muka bumi ini untuk mengajak anak Adam menyembah kepada selain daripada Tuhan. Kalian mengajak anak-anak kalian yang tidak tahu apa-apa ke gereja menyembah anak bayi. Oke? Kalian mengajak keturunan kalian untuk makan makanan yang diharamkan oleh Elohim. Itulah kalian. Setan pensiun. Kenapa? Karena sudah ada pasukan-pasukannya di atas muka bumi, yaitu Anda semua. Pensiun iblis karena sudah ada wakilnya mengajak manusia untuk menyembah kepada selain daripada Tuhan. Itulah kalian. Iblis datang kepada Musa, terpental iblisnya. Iblis datang kepada Yesus, terpental iblisnya.
Iblis kemudian mundur. Lukas 4 nomor 13. Iblis mundur dari mencoba Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Kapan waktu tepatnya? Ketika Nabi Isa diangkat ke langit, iblis kemudian berpesta pora sehingga menjadikan yang keluar dari kubur itu menjadi Tuhan. Apa yang terjadi? Korbannya bertaburan di mana-mana. Kata Yesus dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Yesus yang mengaku Mesias yang adalah penyesat datang kepada Paulus, dan banyak orang yang disesatkan itu bernama Kristen in the gang. Siapa yang tertawa ketika pencipta langit dan bumi yang maha suci itu digantikan oleh manusia dengan Yesus yang adalah makhluk? Siapa yang tertawa? Siapa yang tertawa ketika manusia keturunan Adam menggantikan pencipta langit dan bumi dengan menyembah anak orang? Siapa yang tertawa? Siapa yang tertawa? Iblis tertawa enggak? Ketika ada manusia menyembah selain daripada yang maha suci dengan embel-embel, dia adalah firman jadi manusia, dia adalah ini jadi manusia, dia ini jadi manusia, dia itu jadi manusia. Segala macam upaya tipu muslihat kalian ajarkan supaya orang menyembah kepada manusia tersebut. Siapa yang tertawa? Ayo kutanya dulu kalian, siapa yang tertawa? Sedangkan Tuhan yang maha suci tidak serupa dengan manusia, tidak sama dengan manusia. Laisa kamitslihi syai'. Bahkan di dalam Yohanes 1 nomor 18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi Yesuslah yang menjelaskan tentang Tuhan itu. Exegomai. Yesus yang mentafsirkan, Yesus yang menguraikan, Bapa itu kayak mana, Bapa itu seperti apa. Tetapi Yesus tidak pernah menjelaskan aku adalah Bapa itu sendiri. Tidak pernah, sedikit. Pernah, Bang Di mana? Zuma, Di mana? pernah Yesus menjelaskan Kasih dalil. kalau Tuhan Yesus sama Bapa itu adalah satu. Satu Filipus nusa, bertanya, satu bangsa. Dengarkan saudara, Bang. Yesus mengatakan dirinya satu. Kenapa? Yesus itu hamba yang saleh, Yesus itu hamba yang taat. Baca Yohanes 8 nomor 29. Bapa yang mengutus aku selalu menyertai aku, tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa melakukan sesuatu yang berkenan terhadap dirinya. Baca Yohanes 8 nomor 15, 16, 17, 18. Engkau menghakimi manusia, aku tidak menghakimi satu manusia pun, dan jikalaupun aku menghakimi manusia, penghakimanku itu benar. Kenapa? Karena aku tidak seorang diri. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, dua orang saksi adalah sah? Aku menghakimi manusia bersama dengan Bapakku. Aku tidak seorang diri. Aku bersaksi tentang diriku dan Bapa bersaksi tentang diriku. Aku dan Bapa adalah dua. Mana pengakuan Yesus aku dan Bapa adalah dua? Arahkan pandangan Anda sekarang ini juga. Jangan undur, jangan menunda. Buka Yohanes 8 nomor 29. Aku dan Bapa adalah dua. Buka. Buka. Silakan. Ada yang berani bacakan saya di sini? Yohanes 8 nomor 29. Aku dan Bapa adalah dua. Ada yang berani baca? 29 Bang. Yes. Dan Baca. ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dia tidak membiarkan aku seorang diri. Kalau bukan seorang diri, lalu berapa? Berapa? Berdua. Berdua minimal. Itu dalil. Datang kalian Bapak Yesus itu sendiri. Bagaimana mungkin Yesus itu adalah Bapak itu sendiri? Ketika dia bayi, itu Bapak. Ketika dia dewasa, Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dewasa aja dia ngomong kayak gitu. Gimana waktu bayi? Kenapa kemudian ada sekelompok manusia menuhankan dirinya? Karena iblis bersumpah akan menyesatkan anak keturunan Adam alaihi salam. Ketika orang berzina, iblis masih ragu. Mana tahu besok bertobat.
Ketika manusia kemudian manusia membunuh sesama manusia, iblis masih ragu, mana tahu besok dia bertobat. Ketika kemudian orang menginjak Bible, iblis masih ragu, mana tahu besok dia murtad. Masih ragu, mana tahu besok dia bertobat. Ketika manusia memperkosa, iblis masih ragu, jangan sampai besok bertobat. Tapi ketika orang itu tidak lagi menyembah yang maha suci, maka iblis berpesta pora. Iblis senang. Ho 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 ha 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 ha. Pengikut kita sudah banyak berkumpul untuk siap-siap kita bawa bersama dengan kita ke neraka, yaitu mereka yang tertipu menyembah selain daripada Sang Pencipta yang maha suci, yaitu mereka menyembah makhluk halus yang datang kepada Paulus yang mengaku Yesus. Ingat kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, waktunya sudah dekat, jangan kau percaya, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, renungkanlah, pikirkanlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Jika ada orang berkata ada Yesus dalam bilik, ada Yesus di padang gurun, jangan kau percaya, sebab sama seperti kilat akan menyambar sinarnya dari timur sampai ke barat. Demikianlah kedatanganku sebagai anak manusia kelak. Tuh kata Yesus. Tapi kalian tidak mengindahkan. Kalian lebih terperdaya dengan hipnotis, dengan jerat tipu daya yang dibawa oleh iblis. Sehingga apa yang terjadi? Kamu mengatakan Tuhanmu satu. Yes, Tuhan kami satu, Bang Suma. Ketika dia jadi bayi, masih ada Tuhan yang lain? Ada, Bang Suma. Tadi katanya satu. Bohong. Yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati kalian ada penyakit. Ada penyakit dalam hati kalian. Kalian ingin menipu Allah, ingin menipu kami orang beriman, tapi sesungguhnya kalian hanya menipu diri kalian sendiri. Banyak orang yang sudah mu'alaf, termasuk Demian kutanya. Hai saudaraku Demian, ketika engkau berdiskusi denganku, engkau gagah berani mempertahankan akidahmu, mempertahankan kemudian ketuhanan yang engkau anut. Engkau mengatakan Tuhanmu satu, bla 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 bla. Aku sudah menjelaskan, aku memberi peringatan, aku meluruskan, aku ingin engkau tersadarkan dan waras. Apa yang kau rasakan pada saat engkau membela akidahmu, ajaranmu, ikatan kepercayaanmu, ketika saya memberikan sendi-sendi pokok dalam pengajaran Yesus terhadapmu? Apa kata Demian? Sesungguhnya Bang Suma, hatiku menangis. Aku membela Tuhan Yesus saat itu, tapi hatiku berkata bohong. Apa yang aku katakan adalah tipu terhadap diriku sendiri. Dengan cara aku membentengi diriku rasa malu yang kurasakan dengan menghujat Tuhanmu. Padahal sebenarnya aku sudah tak berdaya saat itu. Aku sudah tak sanggup untuk mempertahankan ketuhanan Yesus. Aku sudah tak sanggup, Bang Suma. Makanya aku selalu membawa Tuhannya Yahudi, Bang Suma. Karena aku tak sanggup mempertahankan ketuhanan Yesus di hadapanmu, Bang Suma. Saat itu aku menangis. Setiap kali berdebat denganmu, aku menangis. Tapi aku berpura-pura tertawa. Habis itu aku merenung. Mau sampai kapan saya kayak begini? Mau sampai mana saya harus berbohong kayak begini? Akhirnya aku tersadarkan, Bang Suma. Aku terpanggil kemudian untuk belajar Al-Quran. Dan sekarang saksikanlah wahai Bang Suma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya menunggu saudara-saudara di pintu surga. Kapan kalian mau mengikuti Demian? Silakan. Bang Suma. Iya, Paman. Ya. Makasih ya. Iya. Saya tertarik dengan apa yang Bang Suma sudah khotbahkan itu sudah Anda berarti masih ada peluang untuk sehat, Bang. Ya. Masih ada kesempatan untuk sehat berarti. Itu berarti bahwa apa yang Suma katakan itu berarti Bang Suma itu percaya bahwa Yesus itu utusan Allah. Yes. Iya. Kita sepakat. Ya. Bang Suma sepakat bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Yes. Ya. Itu berarti bahwa apa yang diajarkan Yesus
Bang Suma itu pasti mengikuti Yes. dan harus mengikuti untuk Yes. mendapatkan keselamatan. Yes. Ya, baguslah. Ya, silakan Saya- jebakannya, silakan. Saya- Jebakan Saya dimulai. secara Silakan. pribadi itu bersyukur Ya. pada Bang Suma Yes. atas pengertiannya itu ya. Nah, Yes. Nah, jebakannya di mana? kalau begitu, Yes. bagaimana korelasinya antara Bang Suma percaya dengan Yesus atau ajaran Yesus yang Bang Suma percaya itu dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad? Yes. Bagaimana korelasinya itu kira-kira? Oke. Saya ucapkan kepada Anda. Wa auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Bahasa Indonesia Aku saja, tidak usah diutus. bahasa Arab karena saya tidak tahu. Nabi Isa berkata kepada kaumnya Bani Israel, aku diutus hanya kepada kalian Bani Israel sebagai rasul utusan Allah. Yesus Matius 15 nomor 24, sesungguhnya aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Sekarang pertanyaan saya balik kepada saudara. Coba Anda baca pengikut Yohanes Yesus? 10 ayat 16. Suma. Sabar. Baca Yohanes 10 ayat 16. Yohanes Baca 10 dulu. nomor 16. Masih ada Ya. lagi dombaku di luar aule. Apa aule dalam bahasa Yunani? Di luar Ya. kandang halaman Kandang. Yerusalem. Masih ada Ya, lagi tadi Bani kan kamu Israel. bilang Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Anda bertanya, saya obatin. Masih ada lagi Bani Bentar Israel dulu. di luar Yerusalem. Artinya di luar kandang itu artinya Di luar kandang masih ada lagi Bani Israel. Oke, tidak Suma ada. arti. Boleh ketika Anda bertanya, biarkan dulu dokternya obati sakit Anda. Anda kan pasien, bertanya Halo, ke Bang Suma. dokter. Dokter Bang kasih Suma. tunggu, saudara, tunggu. Tadi saudara kita itu bertanya bagaimana Yohanes 10 nomor 16, kawan. Aule dalam bahasa Yunani ketika didefinisikan atau diartikan atau dimaknai, definisi daripada aule itu adalah halaman. Halaman apa? Halaman rumah. Maksudnya apa? Yerusalem. Masih ada lagi Bani Israel di luar Yerusalem. Apakah salah? Betul. Makanya Yesus memerintahkan murid-muridnya ke seluruh dunia untuk mengajak keturunan Israel mengimani Yesus. Bukan menuju kepada orang Indonesia yang bukan hubungannya dengan Israel, tidak ada hubungannya. Jadi domba yang dimaksud adalah Bani Israel yang hidup di luar daripada Yerusalem. Ingat, kuncinya apa? Domba itu Bani Israel. Di mana dalilnya? Yeremia 50 nomor 17. Di luar daripada Bani Israel yang ngaku-ngaku Bani Israel, itu adalah serigala yang nyamar domba. Untuk mendeteksi bahwa dia serigala atau bukan, kasih rumput. Dimakan enggak? Enggak. Tetapi kasih babi dimakan enggak? Pasti dimakan. Itu bukan domba, itu adalah serigala pakai topeng domba. Paham? Boleh. Bisa saya lanjut, Bang? Boleh, Silakan, ya. silakan. Bagus. Ya bagus dong. Kalau bagus. saya pahami apa yang Bang Suma katakan tadi, mudah-mudahan saya salah nafsir bahwa Ya, silakan. Yesus itu diutus oleh Allah, dikhususkan untuk Bani Israel. Yes. Ya. Terus Bang Suma percaya. Yes. Iya. Bang Suma percaya bahwa hanya melalui Yesus Bang Suma bisa sampai kepada Allah. Kata siapa itu? Loh, tadi kan kamu bilang percaya Bilang apa? bahwa Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yes. Iya, itu berarti bahwa kau meyakini bahwa di Ya. dalam Yesus itu ada keselamatan. Nah, dengarkan saya. Dengar dulu, tunggu dulu Bang. Ya, Loh, silakan. Ya. Jebakanmu tidak mempan bagi saya. Itu Silakan. kan, ya bukan soal mampan atau tidak Bang, kita ini diskusi. Iya, bukan soal mampan. Silakan. Kalau you mampan berarti pasti masuk Kristen. Kalau saya mampan berarti nggak mungkin. tidak masuk. Nggak mungkin. Nah, itu Nggak contoh. mungkin. Anda Itu susun, contoh. Anda Ya. susun sejak dari bayi sampai Yesus terangkat ke langit ajarannya, tidak ada sedikit pun indikasi akan menjadikan orang menjadi
Kristen. Orang menjadi Kristen itu bukan karena Yesus. Orang menjadi Kristen itu karena Paulus. Oh, ya bagi saya Berat, tidak ada kan? masalah bagi saya itu. Dan Berat saya, itu. Ini Islam. terserah itu pemahaman Anda ya. Jangan naik di sini kalau Saya mau tidak- nangis. saya tidak ke Kita situ, di sini, saya tidak ke situ. Anda di sini pasien. Bukan soal Kristen Ya, silakan. atau Islam, bukan. Ya, Hanya sekarang Anda ini jemakannya di mana? uraiannya. Jemakannya di mana? Silakan. Dengar dulu. Dengar Ya. dulu Bang, gimana Yes. sih? Ya. Ya. Kita fokus pada Yesus sebagai rasul. Ya, Ya. Yang diutus Allah menurut Bang Suma hanya Yes. dikhususkan untuk orang Bani Israel. Bani Israel. Yes. Nah, untuk apa Yesus katakan dan kamu katakan bahwa mengikuti ajaran juga harus mengikuti ajaran Iya. Isa itu ya. Jangan berputar-putar. Nah, untuk Jebakannya di apa mana? Yesus katakan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oke. Semua bangsa itu tidak itu Oke. berarti bukan hanya ditujukan kepada orang Israel atau Bani Israel, tetapi kepada orang Arab, orang Asia, orang Eropa, semua. Semuanya pokoknya semuanya. Iya, pokoknya semuanya. Oke, saya tepuk tangan untuk itu, tepuk tangan. Kemudian, Tepuk tangan. Oke. ya. Nah, Oke. Boleh saya kemudian, tanggapi? berdasarkan perintah Yesus itu, ya, berdasarkan perintah Yesus itu, maka pergilah orang-orang yang menjadi muridnya itu, Iya, dan iya. juga Orang-orang Romawi, orang-orang Yunani pergi. Oh, Tunggu menyebar dulu. sampai ke penjuru bumi. Ya, ini orang Yahudi murid-muridnya enggak? Tuhan Yesus, Ya, murid-murid murid-muridnya Yesus Tuhanmu itu, Yesus. Ya. itu kan sampai Sampai ke Indonesia, sampai ke Papua, sampai ke Timika sana. Apalagi? Tunggu dulu Bang, gimana? Enggak, saya bantu biar cepat. Enggak. Masalahnya di sini saya mau ibadah. Enggak bisa. Ya sabar, jangan nafsu Bang. Alah, kamu belum selesai bicara udah hafal. Kau mau ngomong Diam apa? dulu Suma, diam dulu kau. Orang bernarasi. Panjang kali lebar. Saya minta jebakannya di mana? Pusing dia. Saya mau jebak Bang Suma ini lewat mana? Pusing dia. Ayo. Poinnya langsung. asal- Poinnya langsung. Ya. Anda ingin menjebak saya di mana? Silakan. Perintah Yesus memberitakan Injil ke seluruh bangsa. Nah, Nah, itu silakan, Bang. Itu kayaknya. di situ. Oke, Ya. baik. Sekarang begini, saya percaya kepada Yesus kan, udah aku bilang tadi kan, dan saya mengiyakan itu. Yesus yang saya percaya itu adalah dia yang nabi, yang rasul. Anda sendiri mengatakan Yesus rasul. Iya kan? Sedangkan Yesus yang Anda katakan tadi, itu bukan Yesus yang rasul. Yesus yang mengaku Tuhan, itu yang datang kepada Kristen. Akulah awal, akulah akhir. Itu Tuhan kalian itu, bukan Yesus yang rasul. Kalau Yesus yang rasul, dia mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu Yesus yang rasul. Kalau Yesus yang Tuhan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi pengikutku. Itu oknum yang berbeda, Cak Kangkung. Yesus mengajar kepada muridnya Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan kamu ke bangsa Batak, jangan ke bangsa Manado, jangan ke Bugis Makassar, ke orang Sunda, tapi pergilah ke bangsa dombaku yang hilang dari umat Israel. Oke, sekarang gini Suma, kita diskusi. Tolong ini dulu sama moderatornya. Agak panjang biar tersep di otak Nih. kalian tuh. Jadi Suma, saya mau Yesus yang nanya. asli Suma. mengatakan Suma. jangan kau ke bangsa lain. Lagi Jangan gila ini, kamu Bang ke Sumanya. bangsa Gila lain. ini, gila. Yesus Woi, yang Suma. asli berkata jangan kau ke bangsa lain. Itu Yesus yang asli.
Yesus yang palsu, pergilah ke seluruh bangsa. Yang asli jangan ke seluruh bangsa, jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada bangsa yang hilang dari umat Israel. Itu Yesus yang asli tuh, yang rasul. Oh, tidak konsisten. Yesus cuma yang palsu, lebih baik kau jangan buat pergilah konten-konten ke seluruh begini. bangsa, jadikanlah seluruh bangsa jadi pengikutku. Jadi yang saya ikuti Yesus yang adalah Nabi Rasul untuk Bani Israel. Saya tidak mengikuti Tuhanmu yang bernama Yesus itu. Oh enggak, Bilang na'udzubillah, summa aja kalau na'udzubillah. apa yang saya sudah katakan ini masuk akalmu, tetapi kau berusaha untuk merubah itu, membalik itu supaya kokat itu bahwa itu Yesus palsu. Nggak ada itu. Sekarang saya tanya. Nggak ada itu. Sekarang saya tanya untuk membuktikan kebenaran kalimat saudara. Sekarang saya tanya, menurut Yesus, apakah akan ada penyesat memakai nama Yesus? Ada. 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 Termasuk Bang Suma, Saya namaku Suma. Bang Suma itu Saya Yesus namaku Suma. Yesus yang kau maksud itu Yesus Saya namaku Suma. Gitu. Dengarkan. Waspadalah kepada Sama dengan penyesat orang yang Yahudi, Bang datang Suma. kepadamu dengan memakai nama apa? Penyesatnya datang memakai nama apa? Kau dat. Kau sama dengan orang Yahudi yang membunuh Yesus, tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan. Gitu Bang Suma. Ingat itu Bang Suma. Menurut Yesus Gitu. penyesatnya datang. Menurut Yesus penyesatnya datang memakai nama apa? Ya. Juga bisa memakai nama Yesus seperti Bang Suma. Pakai nama Yesus tetapi tidak percaya. Itu Bang Suma itu. Bilang-bilang Yesus itu tuh. Yesus Oh, bukan itu begitu Nabi, maksudnya. Rasul, ya. Tetapi bukan begitu. Itu ajarannya bukan begitu dibolak-balikan. maksudnya. Bukan begitu Itu, maksudnya. kualat kau nanti itu Bang Suma. Offside. Besok itu Offside. Jangan kau pelintir dalilnya. Dan penyesat yang mengaku Yesus itu berkata, akulah Yesus. Lukas 21 nomor 8. Oke, paham? Dan jelas di dalam Matius 24 nomor 24 Yesus palsu. Yesus yang kau maksud itu, itulah yang kau bolak-balikan, itulah Yesus palsu. Yesus palsunya datang mengaku dengan nama Yesus. Namanya Mesias palsu. Bang Suma bukan Mesias palsu, Cak Kangkung. Kok jangan ini Bang Suma. Saya bukan orang teolog, sekarang tetapi saya bagian bisa saya pahami lagi. jalan Saya pikiranmu bukan Suma. Mesias palsu, Cak Saya- Kangkung. ya, Yang saya dimaksud bisa Yesus itu saya Mesias bisa palsu. menelusuri, Berarti mengikuti ada alur orang pikiranmu yang itu. datang mengaku sebagai Yesus. Saya mana ada ngaku Yesus. Yang diramalkan Yesus adalah Yesus palsu, Mesias palsu. Yohanes Matius 24 nomor 24. Jangan kau putar balik, jangan kau pelintir dalilnya, jangan. Ini Sekarang dulu. saya, bagian saya ya. Jangan kau Tidak pelintir ya. dipelintir. Yang Tidak datang, dipelintir. yang datang You yang Mesias palsu pelintir. kan? Saudara, You yang yang datang pelintir, Mesias Bang Suma. palsu kan? Yang datang Mesias palsu kan? Menurut Yesus, Mesias palsu. Betul? Matius 24 nomor 24 yang datang Yesus palsu kan? Saya jelasin, boleh? Berarti oknum yang Mengatakan datang dia- sebagai penyesat ini mengaku Yesus. Paulus saya menjelaskan, menerima pengajaran dari oknum yang mengaku Yesus. Loh. Cuma saya menjelaskan. Ya, Bang Suma, coba kau baca itu pertobatannya Paulus. Coba kau belajar itu pertobatannya Paulus. Saya berbicara Karena dia Pertobatan berjalan dengan Paulus dan dia bertemu dengan pertobatan Yesus. Paulus sudah Yesus diramalkan mengatakan, oleh Yesus di dalam "Akulah Matius yang 12 nomor 43 sampai nomor 45. Ingat, saya bertugas di sini untuk meluruskan aja, bukan untuk mendakwai kalian, hanya meluruskan.
Tugas kalian hanya Bukan kau merenungkan. tafsir salah. Saya tidak menafsir. Ya. Saudara, tidak ada agama di saudara, dunia ini yang tidak pakai tafsir. Yesus termasuk Islam. meramalkan pertaubatan Makanya kau tafsir Paulus. salah. Saudara, Yesus meramalkan pertaubatan Paulus tertulis di dalam Matius 12:43 Saya sampai hanya mau 45. berterima kasih Bang Suma. Terakhir saya mau ngomong, Bang Suma. Saya hanya mau bersyukur bahwa titik terang untuk percaya kepada Yesus itu sudah ada dalam dirimu. Sisa waktu yang kita tunggu. Ingat ini kata-kata saya Bang Suma, ingat ya. Kalau Ingat saya sudah gila, mungkin saya bisa percaya kepada Yesus palsu. Selama saya masih waras, saya tidak akan pernah percaya kepada Yesus palsu yang kau tuhankan Ya, cuma. nanti, Oke. nanti Tuhan akan menjadikan kau tidak waras dan kau Iblis percaya. tidak berkuasa Gitu. kepada orang yang menggunakan akal sehat. Iblis hanya berkuasa kepada orang-orang yang mematikan akal. Selamat siang semuanya, selamat siang. Seperti Anda. Saya dulu Sekarang yang berbicara. terakhir untuk saudara Akzal. Ini pesan dan ilmu untuk Anda. Yesus meramalkan kedatangan Paulus. Baca di dalam Matius 12 nomor 43 sampai 45. Kalau Anda sudah baca, Anda sudah pelajari, kembali ke sini. Obat akan saya tingkatkan komposisinya untuk Anda. Oke? Ya. Oke? Nah. Jadi terakhir saya mau ngomong Apa ini tadi? terakhir. Apa PR-nya? Sebelum Apa saya turun PR-nya ya. tadi? Coba Sebelum apa saya turun PR-nya? Bang Suma. Apa Dengar PR-nya dulu. tadi? Apa Dan PR-nya? semua Apa PR-nya? penonton, ya. Apa PR-nya Coba dengar. tadi? Coba dengar. Apa PR-nya? Coba apa PR-nya? Baca Ya. Matius 12 Saya nomor hanya mau berapa? bilang sama Bang Suma, terima kasih ya Tuhan. PR-nya dia Terima menyembah kasih ya iblis Tuhan lagi atas nih. pengertian yang sudah Iblisnya ada Bang lagi Suma. dipanggil nih. Iblisnya lagi dipanggil. Enggak berguna iblis kau udah panggil sini Cuma enggak boleh saya berguna. berbicara. Saya dulu. Tidak berguna, Aksa. Boleh saya berbicara? Tugasmu, PR-mu, Cuma saya Matius bicara, 12, nomor 43 sampai 45 ya Aksal. Kau pelajari itu 1 minggu. Setelah kau dalami baik-baik itu, kau datang cari saya akan kasih resep yang Nanti saya kemungkinan belajar, ya, nanti saya dosisnya belajar. akan saya Mau padatkan. mengerti Dosisnya akan saya tentang naikkan. Allah. Allah itu Oke. transenden. sedangkan Allah lagi kau transenden. terbatas. Apa kau bilang transenden? Nggak bisa. Transgender sekalian. Ya trans. Bang Zuma nanti saya Transgender jadi bayi. Tuhan Nanti saya transgender coba buka itu jadi nih. Saya coba bayi. lihat Udahlah, Aksal, terlalu lemah, Ini tadi- terlalu lemah argumentasimu, Cuma, dan terlalu lemah Bukan konsep terlalu ketuhanan yang lemah. kau bawa. Memang Terlalu berat kau mengatakan sapi itu adalah ayam. Terlalu berat. Yang bisa percaya hanya orang gila. Apalagi Tuhan, apalagi anak bayi adalah Tuhan. Sapi kau terangkan sampai mulutmu robek sampai kuping. Sampai betismu meledak, sampai matamu keluar tergantung dua jengkal dari mukamu, tidak akan ada orang waras yang percaya sapi itu adalah ayam. Apalagi bayi itu adalah Tuhan. Camkan itu. Berat kalian, berat. Makanya Belanda menjajah 350 tahun lamanya mengajarkan agama Kristen nyembah kepada bayi. Tidak berhasil, tetap minoritas. Kenapa? Karena yang bisa percaya sapi jadi ayam itu hanya orang yang tidak berakal. Yang bisa didoktrin dan dibodohi ayam adalah sapi, sapi adalah gajah, itu hanyalah orang stupid in bahlul. Orang yang waras tidak mungkin mau didoktrin. Seekor sapi nyata di depan mata lalu didoktrin. Paman, iya tante, itu adalah ayam loh. Hanya orang gila yang mau terdoktrin dengan ucapan itu. Nyata-nyata oleh matanya itu adalah sapi, tapi didoktrin itu ayam. Percaya aja, itu gila namanya. Apalagi bayi. Cuma, ya paman, bayi yang keluar dari rahimnya Maria itu Tuhan loh. Kucluk sini, kukunya kunyit, kusembur mukamu biar setanmu keluar. Mustahil, jangan kau bermimpi, jangan kau bermimpi. Orang waras tidak mungkin menjadi seperti apa yang kalian anut hari ini. Kalian itu cuma terlanjur karena lahir di tengah-tengah ayah ibu yang sudah nyembah anak bayi. Sampai kalian juga seperti itu. Anda mencoba mempertahankan itu di hadapan saya. Enggak make, enggak main, kita enggak main. Level kita tinggi, ente rendahan. Ayam saja tanya ayam, iya paman, percayakah kamu kalau sapi itu adalah kucing?
Andai ayam itu bisa bicara, maka dia akan berkata, meskipun aku ayam, aku tidak percaya. Kamu manusia, tapi kamu percaya. Makanya Al-Quran mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir itu adalah seburuk-buruknya makhluk di antara seluruh makhluk. Oke. Selamat siang semuanya. Oke. Selamat siang para penyembah Muhammad yang 6 tahun pun digas. Selamat siang. Bang Juma, Tuhan saya datang Bang Juma robek berbicara perawan. boleh? Tuhanmu datang robek perawan. Itu masih bayi dia udah robek perawan itu. Ngapain dia masuk ke dalam rahim perawan? Ha? Kenapa nggak pilih janda aja yang sudah melar? Enak aja kok ngomong. Tuhan usil turun ke bumi pecahin perawan. Apa katanya? Aku tidak ambat kau dari luar, ku ambat kau dari dalam. Musuh dalam selimut dah. Jangan kau menghina kawan, jangan kau menghina. Tidak ada kemudian aspek yang bisa kau tempati lolos untuk meloloskan Tuhan kau itu. Hah? Semua aspek adalah hinaan di sana. Hinaan. Makanya Tuhan yang benar mengatakan orang-orang kafir laknatullah itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Tuhan keluar lewat vagina. Parah Cak Ayu. Parah. Jadi kau datang di sini, datang belajar, jangan datang menghina. Kenapa? Saya ini guru kalian, guru. Tanpa perpuluhan kalau Anda di sini bertanya, tanpa perpuluhan. Bang Suma, apa maksudnya Yohanes 10 nomor 16? Ku jelaskan. Bang Suma, apa maksudnya ini? Ku jelaskan. Saya jelaskan dengan pendekatan mantik, akal. Saya tidak mendoktrin, saya tidak mendogma. Tugas Anda bertanya, pegang Bible, saya jelaskan dari sini. Anda buka, kalau ada keliru, laporkan saya ke polisi. Gitu. Kalau pendeta kau tanya, Pak Pendeta, iya jemaatku udah bayar perpuluhan belum? Bukan itu pendeta, sabarlah pendeta ini. Perpuluhan terus, kan ada tanggalnya. Aku mau bertanya, apa nak? Yang keluar dari lubang hidung Maria itu apa Pak Pendeta? Ingus. Yang keluar dari telinga manusia Maria itu apa namanya Pak Pendeta? Bom-bom. Yang keluar dari mulutnya Maria apa namanya? Ludah. Yang keluar dari pantat Maria apa namanya? Apa sih kau pertanyaan begitu wahai jemaatku? Aneh-aneh aja pertanyaanmu. Tunggu Pak Pendeta, ini pertanyaan yang terakhir. Yang keluar dari vagina Maria itu apa namanya Pak Pendeta? Tak ada Roh Kudus di dalam dirimu jemaat. Ngapain kau tanya yang begitu? Nggak usah kau tanya, janganlah. Loh, kenapa Pak Pendeta? Nggak usah kau tanya. Yang keluar dari janganlah. Itu kalau di sini enggak. Di sini saya jelaskan Anda tanpa ada penipuan, tanpa ada doktrin, tanpa ada dogma. Tinggal Anda tanya. Anda tanya tentang Islam, saya jawab. Anda tanya tentang Al-Quran, saya jawab. Semua saya jawab dengan jujur. Kenapa? Karena saya Muslim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Apa hikmah itu? Kebenaran. Ajaklah manusia kepada kebenaran. Saya ngajak ente sadar. Saya ajak kalian itu lurus. Saya ajak Anda lurus. Kristen mengajarkan, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Pergilah ke seluruh dunia. Ajarkanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Itu ajaran kalian. Islam juga begitu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah seluruh manusia dengan cara yang baik. Berdebatlah mereka dengan cara yang baik. Apa cara baik itu? Mengedepankan akal, bukan tipu-tipu, bukan tipu-tipu. Jelas itu. Jadi kalau Anda ingin belajar Quran sini, belajar Bible sini. Tapi satu syarat, masuk di kelas Bang Suma kudu wajib menggunakan akal. Itu resepnya. Itu resepnya. Kalau Anda masuk ke sini tidak bawa akal, apa bedanya yang masuk ke sini seekor kambing? Apa bedanya? Kalau Anda masuk ke sini Anda tidak bawa akal, apa bedanya seekor kambing? Coba, 1 tambah 1, mbek. 1 tambah 1, mbek, mbek. 1 tambah 1, mbek. Apa bedanya dengan kambing? Coba kira-kira. Nggak ada bedanya. Jadi masuk ke sini syaratnya akal sehat. Akal. Bukan doktrin dan dogma. Kalau ke gereja itu tempatnya, bukan di sini. Saya kira begitu sementara teman-teman. Saya izin 10 menit sampai 15 menit. Habis itu kita kembali mengudara. Saya ibadah sejenak. Silakan. Bang Juma, Bang Juma. Assalamualaikum. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apalagi saudaraku Pedro Mohoteos, Saya begini Hantu Bang Suci, Juma, kan ya. tadi
cuma kasih kesempatan Bang Zuma kan semua. Bang Zuma sholat dulu bentar. Iya, Berapa saya lama? sholat. Lama 5 menit, 5 menit. Lama itu. Orang mau sholat kok aku paksa woi. Sama aku aja kau Tunggu dulu. aja bang. Tunggu aja, saudaraku Pneuma Hotheos, hantu suci, duduk aja dulu di sini. Saya sebentar aja kok. Di sini ada Bang Blender dan yang lain. Silakan. Iya, kok larang-larang orang mau sholat, gila kok ya. Sapa dulu blender yang lain ini baru masuk Ya, semuanya. Prokosaurus ya boy. Selamat siang. Bang AR jangan ya, Bang AR jangan. Hah? Kontak, Apa? kontak Davis Prokorus. Nah, itu siapa? Prokorus. Yang di bawah tolong dong di follow akun saya, tembuskan satu Prokorus juta, monitor. biar bisa saya open cam. Iya, Islam Kristen bang. Halo, Halo, Islam Kristen. ya selamat siang. Selamat siang. Islam apa Kristen bang? Ya, Apa saya iya? mau tanya. Agama apa nggak apa? Saya agama Kristen. Kristen. Oh iya. Davis. Mana lagi Nora? Roh Kudus sudah. Kontak ya. Man Davis. Kontak monitor. Kontak. Ya, Kontak. Davis. Bang Blender. Tunggu dulu Roh Kudus. Davis monitor. Davis Kristen dia. Davis Poli. Ya, Kristen. Oh. Ya apa Roh Kudus? Saya begini. Bro Kudus kau nanti dulu enggak sebentar. Kau nanti. Karena dari tadi pagi kau sudah kau kan. Nanti Bang Zuma Singgah harap- Lenan ya. Prokorus saja silakan Bang. ya. Ini saya minta coba baca kehendak Allah. Ini rupanya Bang Suma belum tahu kehendak Allah dari yang Yesus ajarkan. Apa rupanya? Kehendak Allah. Kehendak Allah itu apa? Kehendak Allah kalian tuh menyembah Allah, Ya, bukan menyembah Yesus. kalau mau tahu apa yang Yesus ajarkan tentang kehendak Allah. Ya, Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal, mengenal Engkau satu-satunya, Ya, itu satu. Allah yang benar. Itu salah satunya. Terus apa lagi? Tuhan Allah itu Tuhan Esa. Udah. Coba baca, Itu yang baca terutama. Itu yang terutama. dulu. Baca dulu. Yang terutama. Ya, coba ke sini. Baca kuat. Apanya? Saya baca ya. Apa yang dibaca? Bapak, Ah. saya punya asisten bantu saya dulu. Saya baca. Itu salah satu. Asisten ya? Itu beberapa. Ada beberapa. Itu salah satu, dua dan itu. Yuk. Sekarang saya baca intinya. Ke sini. Sabar. Itu betul semua. Sekarang saya tambah lagi satu. Di antara gini loh Pak Porus. Nah sekarang yang saya sebutkan tadi itu apakah Pak Yobi jalankan? Ikutin. Hah? Coba ulangi apa yang perlu Enggak, dijalankan. yang tadi saya sebutkan tadi itu hukum yang terutama, yang utama loh, nggak ada hukum yang lain loh, paling teratas ini. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. Sekarang Tuhan Pak Porus siapa? Tuhan Yesus. Saya akan jelaskan siapa itu. Yesus apa Allah? Apa? Yesus apa Allah? Oke Pak. Sekarang saya jelaskan baik-baik. Bisa. Bang, suaranya kecil, Bang. Tenggelam-tenggelam suaranya. Bilang sama asistennya, suaraku tenggelam-tenggelam bilang. Oh ya, suara ini saya kasih besar sedikit ya. Marahin, asistennya marahin kalau tenggelam-tenggelam suaranya. Lanjut. Bisa dengar sekarang? Udah dengar. Bisa sekarang? Udah dengar, udah dengar, udah. Ya, ini kita harus mengerti sebutan nama ya. Kalau tidak mengerti sebutan nama masing-masing ini, kita di situ kelabakan semua. Pertama saya mau katakan, Allah itu bukan nama diri kalau menurut ajaran yang saya pernah pelajari. Pakai data nanti ya. Pak Purus pakai data ya. Kalau nggak pakai data nanti aku marahin, aku pecahan piring ya. Kalau nggak pakai data ya.
Ya. Ya, oke, Sekarang lanjut. sedangkan Tuhan itu Allah itu dalam bahasa Arab atau Ya. bahasa Semitik ya. Ya. Itu kalau kita dari kata Elaha itu artinya sembahan atau sesembahan. Jadi dia Oke. bukan nama diri. Kemudian Oke, Tuhan itu dari bahasa Melayu. Kita harus mengerti Ya. ini dulu. Etimologinya. Udah, kita ke Allah aja dulu. Udah, kita ke Allah. Etimologinya kita harus mengerti. Baru Pak kalau dengan Yobe, Sabar, sebentar. Pak. Coba kasih kesempatan ke saya dulu kawan. Iya, kita merujuk kepada Allah, nggak usah panjang Ya, kali. Bapak kan nanti. mengatakan Allah itu bukan nama, iya kan? Nanti dulu saya akan jelaskan. Kok tidak bisa Enggak. sabar kan? Marahin dulu asisten itu, lama kali Bapak bilang. Sekarang saya mau jelaskan dulu. Tuhan itu juga penguasa atau sesembahan. Cuma Ya. sayang bahasa Allah bahasa Timur Tengah, sedangkan Tuhan itu bahasa Melayu. Itu yang harus paham dulu. Asal usul bahasanya dulu. Jangan kita bicara dulu masuk ke ayat-ayat, jangan dulu. Pahami bahasa asal usul bahasanya juga dan secara etimologi. Kalau kita Ya. tidak paham ini semua salah. Ya, Terus dah. kalau Tuhan dengan bahasa Sansekerta itu dewa atau dewi. Ini paham. Ini mau dulu. belajar bahasa Indonesia apa cemana kita nih? Ya, harus- Ini kita mau bahasa harus. agama, bukan bahasa Indonesia. Justru Cemananya itu, Bapak nih? Karena bahasa ini yang kita Ini pakai dalam kita mau agama. bahas, nggak perlu ini bahasa kan pecah piringku kan pecah kan Makanya Pak. gantian Kita dulu, bahasa saya dulu agama. yang bicara. Tunggu dulu cemananya kita bahasa agama bukan bahasa Indonesia. Duma Saya tidak baca pernah dosen bahas sastra ini. agama itu. Tunggu dulu semua Roh Kudus, tunggu dulu. Itu. Aku sama Pak Yobe dulu salah satu. Ke saya. Pak Yobe. Agama itu Iya. bangsa. Sekarang Iya, waduh merepet bah pula panjang cornya. Aduh mau pecah lagi piring nanti kayak gini. Tahap apa aja satu-satu. Makan berserak lagi dah. Satu-satu. Aduh, ampun kali bah. Belum lagi apa-apa. Aduh, mati dah. Hancur piringku nih udah. Aduh, hancur dah. Mana asisten itu? Aduh, berserak udah. Aduh, mampus, udah hancur dah. Kan? Pelan-pelan Pak. Aduh, matilah macet. Tolong. Pak Daniel, Ini saya dulu boleh bicara ya saya. tunggu dulu. Aku bicara tentang Allah tadi Pak Yobi. Yobi. Saya baca kehendak Allah ya. Saya baca Iya, kehendak Allah itu tadi, ya kan? Bapak kan mengatakan Allah itu adalah gelar, ya kan? Menurut iman kalian Allah itu gelar, benar? Ya. Saya minta data ya, kalau Bapak nggak pakai data, pecahkan lagi piring. Menurut kitab kalian Allah itu nama. Di Amos ayat 4:13. Amos 4 nomor 13. Tuhan, Allah semesta alam, itulah namanya. Nah, sekarang saya minta datanya di mana Allah itu dikatakan gelar. Silakan. nama Allah, nama Tuhan itu nama sesembahan. Saya pakai Tadi kan mengatakan Allah itu gelar. Mana datanya? Saya sudah menunjukkan data. Buka Amos 4 nomor 13. Tuhan, Allah semesta alam, itulah namanya. Udah, nama itu Allah, bukan gelar. Sekarang saya minta ke Bapak, di mana datanya Allah itu gelar menurut iman kalian? Silakan. Sekarang saya baca dulu. Coba baca, dengar ya. Saya baca kehendak apa ini? Tunggu dulu. Allah itu siapa? Saya baca itu dulu. Baru nanti lari ke sana. Yohanes. Sekarang Allah itu unsur apa? Unsurnya, hakikatnya apa? Ini apa lagi? Tadi belajar bahasa Indonesia, belajar fisika pula lagi unsur-unsur. Aduh, ini kita belajar agama, bahasa agama, kok unsur-unsur lagi doh. Matilah guna. Ini kita tadi bahasa Indonesia, ini mau bahas Makanya saya fisika dulu pula lagi. bicara. Unsur-unsur kimia, unsur apa semua. Pening lah kuningnya nih. Sekarang mana Saya datanya? dulu. Yang saya minta, Saya saya tunggu dulu Roh Kudus. Yang saya minta Allah itu gelar, di mana datanya menurut iman kalian? Saya sudah menunjukkan Allah itu adalah nama menurut kitab kalian. Menurut kitab kalian sendiri yang kalian imanin, Allah itu adalah nama, bukan gelar. Nah, sekarang Baiklah, mana? saya jelasin ya. Mana Roh Kudus? Saya jelasin. Oke. Jadi begini Pak Blender ya. Saya mau jelaskan masalah ketuhanan. Aku minta data, aku minta datanya mana? Kalian mengatakan Allah itu gelar, mana? Iya.
Pecah lagi piring gue nih. Aku minta data, paham nggak kalian bahasa Indonesia? Datanya mana? Aduh majang, berserak, hancur semua di piring. Aduh, hancur lagi di piring lah. Apa aja pun apa yang ditanya lebih jawab. Aduh, berserak semua udah. Sudah Pak Beler, Apa yang ditanya semua itu pecah-pecah terus tolonglah, itu. tolonglah, kita udah tua, udah punya anak, udah punya cucu. Saya mau Apa jelasin, yang Pak ditanya, Beler, Bu. jangan lain Saya mau dijawab. bicara, Pak Beler, saya banting. Aduh. Ih, suaramu tenggelam, Maraya asistenmu dulu ya, Boy. Maraya Saya asistenmu, sendiri suaraku berbicara, tenggelam. suara saya kuat. Tunggu, iya sebentar. Sekarang tadi sama ya Boy ini, aku hanya meminta datanya, data. Ketika aku menunjukkan data, tadi ku bilang ini datanya. Menurut iman kalian, Allah itu adalah nama. Amos 4 nomor 13. Itu dataku. Nah, data kalian mana sekarang? Data kalian mana? Ya saya baca, dengar. Saya baca, buka di Amos 4 nomor 13. Pangaribuan, monitor. Sabar. Pangaribuan. Sebentar. Bang Pangaribuan. Halo Bang. Sebentar dulu Bang. Sebentar ya, Boy. Dulu. Ya, Boy. Yohanes 4, coba kasih kesempatan. Aduh, tunggu dulu. Ini mau menyapa. Aduh. Allahu Akbar. Pangaribuan, monitor. Blender, Pangaribuan. biar saya sapa. Pangaribuan. Bang, kalau nggak ngomong saya turunkan ya. Devis. Yo, ayo ini saya Sebentar mau baca dulu Bang dalilnya. Proko. Devis. Ya, Bang Kristen Bang. Yang lain sahabat, masa saya belum bicara Ya, kok yang sebentar lain potong dulu masuk. Proko. Bang Potong Pangaribuan. masuk terus. Penakut dengan saya kan? Dia dulu Tidak Pak Broko takut ini. Kak, cuman Anda tidak punya telinga, tidak Biar Anda dulu Pak Broko, pakai. biar saya berbicara. Pak Broko Sabar tadi kan dulu lah sudah- kau, Rok. Hantu suci, sabar dulu. Hantu apa? Suci, diam. Pangaribuan. Halo, Bang. Jangan minta naik kalau jadi berhala. Saya tidak suka. Yang naik itu tolonglah. Yang Kristen lah. Ini saya sudah tolak permintaan. Kenapa dikirim lagi? Tolong dibantu ya. Masih 400 saya di follow loh. Ini 1,8 loh. Follow lah dulu akunku biar bisa open cam. Ya, si Devis saja dulu. Bang Devis. Dari tadi Bang Devis di sini. Bang Devis, silakan Bang Devis. Bang Devis. Ya, silakan. bicara, Roh Kudus dulu. Dia dari tadi pagi sakit kepala aku dengarnya. Kau aja dulu Bang. Kan saya belum bicara sama Pak Belende. Nanti kau sama Bang Zuma kau. Aduh, Pak Belende. Ya, lanjut Devis. Silakan. Devis, ada yang mau disampaikan? Ada. Pak Belende Devis. udah lama Pak Belende saya jelasin. Kau Udah ku lama. cekek kau nanti. Apa yang mau kau jelaskan dari aku? Apa? Apa Iya, yang mau kau Pak jelaskan? Belende dengar baik-baik. Sekarang ku minta sama apa yang mau kau jelaskan? Coba. Pak Apa yang mau kau Belende jelaskan? saya menceritakan mau kasih tahu itu perjalanan Tuhan ini biar Pak Belende tahu Yesus itu bagaimana. Jadi Perjalanannya dari sekarang ku tanya sama kau, pakai melalui travel apa Tuhanmu berjalan? Travel dengar apa? dulu, Ku tanya. dengar. Hah? Jadi begini. Kau tadi saya mengatakan perjalanan tornya melalui travel mana? Mau tahu juga aku travelnya? Kapan kesempatan saya ngomong? Ya udah, iya kau kan mau menjelaskan travel. Sekarang ku tanya apa yang mau kau jelaskan? Hah. Dengarin dulu. Oke. Jadi begini. Bapa yang di atas itu mengutus Yesus kan lewat rahimnya Bunda Maria. Ya kan? Dia Jadi dengar dulu. Jadi begini, jangan diperumpamakan, Terkejut aku. jangan salah mengerti bahwa Tuhan tiga, Tuhan itu satu. diutus Jadi melalui jangan rahim Bunda Maria. Iya, dengar dulu. Seandainya Jadi gini, seandainya Bunda Maria keguguran, apakah ada Yesus? Oh tidak bisa itu kan sudah kuasa. Sudah Iya, diatur bisa semua. saja keguguran dia wanita kan? Begini, saya perumpamakan seperti beca kan beca. Beca. Pak Belende kan tahu beca itu rodanya berapa? 4. Di sini 4. Di sini 4 tempat kami. Loh, lucu tempat kami 4. Tempat kami 4. Kan? Yang bawah 1, begitu. Tempat kami 4. Oh, berarti Yesus perjalanan tornya itu pakai naik beca gitu, naik beca. Bukan begitu pengertiannya. Jadi mananya? Beca Jadi itu kan rodanya kan 3. Iya, Yang bawah iya, beca. 1. Iya. Jadi dia 3 tapi walaupun di 3 tapi dia 1. Seperti Pak Belende Iya. punya mobil. Punya mobil Oh, kan. berarti Tuhanmu beca. Dengar dulu Pak Belende punya Jadi mobil. mananya? Pak Belende punya mobil. Jadi Pak Belende punya anak buah 2. Pak Belende punya anak Pelanggaran buah lagi, 2. pelanggaran Iya lagi kan? aduh mak. Pak Belende punya
karyawan 2, ya kan? Itu yang bawa. Aduh, Pak Belanda tidak mengerti ini. Jadi yang itu Yesus sama Roh Kudus itu dia sebagai pengikut Bapa Allah memerintahkan untuk mereka. Begitu. Pak Belanda mengerti kan? Coba Pak Belanda pikir itu kan Pak Belanda. Woi, kalian oten-oten, jangan ini kalian kenapa main tombak? Pengecut kali kalian main tombak-tombak. Jadi begitu Pak Belanda. Kampungan. Bukan saya samakan beca, itu beca. Kasihkan aku lop kuning teman-teman, lop kuning teman-teman. Lop orange. Beca itu kan rodanya 3. Itu pengertiannya dia perumpamakan itu Pak Blender, cuma perumpamaan. Tapi satu yang bawa, kan tidak mungkin yang bawa 2, 3, tetap satu. Itulah Bapak. Iya, sekarang Tuhanmu berarti beca atau Tuhanmu perjalanannya naik beca? Perumpamaan itu Pak Blender, perumpamaan. Oh, perumpamaan. Bagi Pak Blender tidak mengerti kalau saya kasih perumpamaan beca. Oke, sekarang aku tanya sama mu. Oke, beca tadi ya. Berarti siapa aja tuh di beca tuh? Ada Yesus, ada Bapa, ada Roh Kudus gitu. Ya. Oke, sekarang aku tanya, di roda depannya siapa? Bapa, Roh Kudus atau Yesus? Bapak yang bawa itu, yang Bapak yang bawa beca berarti 4. Roda depannya siapa? Roda depan, kiri, kanan, belakang. 3 roda itu cuma sebagai 3 roda. Oke, 3 roda. Nah, roda paling depan siapa? Bapak atau Yesus roda paling depan? Bapak roda paling depan. Roda belakang siapa? Mereka sudah bertiga tapi tetap satu. Iyalah, tadi kan 3 jadi 1. Maksud aku roda depan siapa? Bapak. Ini seperti itu Pak, benar bikin saya bingung lah. Tadi kan kau yang mengatakan perumpamaan beca Tuhanmu. Iya, artinya perumpamaan itu 3 tapi tetap satu. Siapa yang bawa becanya? Coba? Bapak yang bawa beca. Bapak berarti Yesus penumpang. Ya seperti itu lah, tidak seperti itu. Jadi cemana? Pak Belanda pernah nonton film Aling Dharma kan? Pernah nonton film Aling Dharma? Iya, tahu, iya kan. Aling ini kan Dharma itu perumpamaan kan ke dia beca. bisa menjadi 3 kadang-kadang. Kembali ke Angling Dharma. Barat, utara. Bang Jumat tadi beca. Bang Jumat pernah nonton film Angling Dharma. Hei, itu pemain Belanda Angling saya Dharma. bicara diibaratkan beca tidak paham. Woi, Saya Bang Jumat. Semananya kau? Saya sapa dulu. paham saya bilang. Sebentar dulu kau Saya dulu. ibaratkan film, dibilang Sebentar beca kau tak dulu, mengerti. Hantu Suci, Dia mobil Hantu tak Suci, mengerti. sabar dulu kau. Alexi. Aduh, sakit kali kepalaku nengok apa ini, si Roh Kudus inilah. Enggak apa biar mainan Tadi aja. beca, Angling Dharma sudah dibilang Bang Zuma. Aku salah satu pemain Angling Dharma. Iya. Itu perumpamaan, dia itu 3 tapi 1. Tengoklah perumpamaannya ke Angling Dharma dengan beca. Ini. Udah syuting itu Bang Zuma udah syuting kok perumpamaan pula kok bilang beca ini dulu kita urus yuk, beca ini kita urus sekarang. Di mana sekarang penumpangnya? Yesus di mana? Penumpang apa yang Mbak beca? Sekarang beca rodanya kan 3. Itu 3 ya. 3 kan, tapi bukan berarti 3 Tuhan, 1 Tuhan. Cuman ini 3 Tuhan. Iya, kau perumpamakan dengan becak Tuhanmu. Dan sekarang aku tanya, yang bawa becaknya siapa? Yesus kah? Bapa kah? Roh Kudus kah? Jadi kau perumpamakan becak. Kalau becak itu nggak ada yang bawa, ya nggak jadi becak. Untuk apa? Kalau perumpamaanmu ke becak. Kau temana? Pening aku nih kau dah. Bang Davis. Tunggu sebentar. Saya ambil air dulu. Kalau boleh informasi sedikit. Leher saya kekeringan. Ntar dulu, kalau boleh info sedikit, biarkanlah dia. Bapaknya naik beca, terus penumpangnya gitu kan, dia kan keluarga Tuhan, dimaklumilah anak orang gitu loh, jangan dipersulit gitu loh. Gimana Bang? Bener nggak itu bro? Namanya kalau nggak salah ini anak, coba ya, namanya Matius, coba bener nggak nama lu Matius? Iya, sebentar saya ambil air dulu. Saya air panas. Matius dia namanya. Tunggu sebentar, Bapak tahu. Sebentar saya mute. Enggak. 5 Lu menit iyain dulu. Nama asli kamu Matius betul? Nah, iya, sebentar 5 menit saya mute dulu. Saya ambil air panas. Oh iya dia. Silakan. Lanjut. Ya Pak Depis aja dulu.
Pening aku nih, kau tak apa-apa aja perumpamaan Tuhannya. Becak lah, main film lah. Davis, ya buat teman-teman ya, mohon di tap-tap layar ya. Dikencangkan. Yang Kristen minta permintaan. Nyong. Yang Islam Nyong. jangan. Yang Islam tahan dulu ya, yang Islam ya. Di follow akun saya. Yang Muslim tahan dulu ya, teman-teman di bawah ya. Inyong. Hyong, Hyong. Monitor. Hyong. Hyong. Hyong, monitor. Turunan dalam nggak bercakap. Davis, Pak Davis. Pak Davis. Pak Davis, buka mute ya Pak. Iya, iya Bang. Pak, kira-kira ada yang mau Bapak sampaikan tentang kekristenan atau Bapak mungkin mau menyampaikan tentang keislam? Silakan Pak. Atau saya mau bertanya ke Bapak? Oh boleh. Boleh. Nah, ini sesuai tema Pak. Kristen ajaran sesatkah? Pada prinsipnya Pak, tadi kan hukum yang terutama Yesus untuk memerintahkan satu Tuhan. Tuhan kita itu Tuhan Esa, yaitu Allah. Yang Bapak Tuhankan ini Allah atau Yesus Pak? Tadi nama Allah itu udah kita sebutkan di kitab Bapak. Allah itu adalah nama, bukan gelar. Di Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang benar. Oh kalau dari saya ya, dia adalah Yesus karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Baik, sekarang begini Pak, Bapak mau mengatakan Allah dan Yesus sama gitu ya? Iya. Oke, dalilnya di Yohanes 1:14 ya, Yohanes 1:1 ya. Iya. Oke, nah kita rujuk Pak ya. Pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Berarti di dalam Yohanes 1:1 ini adalah firman dan Allah sama ya Pak? Iya. Oke. Iya, gimana? Berarti Yohanes 1:1 ini firman dan Allah itu adalah sama, dan itu adalah firman dan Allah ya. Sama ya Pak ya? Setara ya? Begini, itu Yohanes 1 itu Allah adalah firman. Ini sang sumber. Jadi dia berfirman. Iya. Terus Yohanes 1:14, firman telah menjadi manusia. Ini Pak ya, dalilnya Bapak mengatakan Allah dan Yesus sama, inilah dia, Yohanes 1:14. Firman, Benar, dia tidak berfirman tapi beryesus. Itu Bapak itu beryesus. Karena Yesus itu firman gitu loh. iya berarti Yesus firman. Iya Pak Davis? Iya, firman yang menjadi manusia. Oke, Mbak, di Yohanes 1:14, bolehkah aku mengatakan firman itu saya blender? Bolehkah juga aku mengatakan Tuhan Bapa ini seluruh manusia di dunia ini? Karena apa? Firman telah menjadi manusia. Bapak manusia, saya manusia. Tetapi yang membedakan, Bapak punya nama, saya punya nama. Bolehkah? Bolehkah juga saya mengatakan firman telah menjadi manusia saat itu siapa? Paulus, Yohanes, Markus, Matius. Bolehkah? Kecuali di situ firman telah menjadi Yesus. Clear. Allah dan Yesus adalah sama Pak. Atau John 1:1, pada mulanya Allah bersama-sama dengan Yesus, Allah itu adalah Yesus. Boleh? Coba, itu suatu kata kalimat bahasa Indonesia baku Pak. Dulu, Pak. Jangan ditambahi, jangan dikurangin. Ya, tetapi buat apa Pak? Masalahnya buat apa dulu? Saya setuju itu, bisa. Tetapi buat apa? Maksudnya? Buat apa? Maksudnya buat apanya? Iya, kalau buat apa? Kalau Bapak salah menuhankan Tuhan yang sebenarnya, berarti Bapak sesat. Kembali ke Bapak sendiri. Tempatnya kemana? Neraka kekal selamanya, itu aja. Gitu loh. Buat pembelajaran untuk mendapatkan kebenaran. Yang kita bahas ini buat pembelajaran ke Bapak untuk mendapatkan kebenaran. Agar bisa selamat. Semua orang pasti mati. Kalau Bapak tanya buat apa? Gimana? Oke, silakan. Saya setuju, tapi bagaimana cara Allah? Maksudnya? Bagaimana caranya gimana?
ini kan kita bicara nih Pak, Allah ini kan tidak bisa dilihat nih, roh kan, benar? Ya, ya. Tetapi bagaimana Allah yang tidak bisa dilihat, kita bisa melihatnya, caranya? Memang tidak bisa dilihat lah. Tuhan tidak bisa dilihat, Tuhan tidak bisa didengar. Dari mana kita mengenalnya? Dari firman-Nya, perkataannya, melalui malaikat, disampaikan kepada Nabi, Nabi menyampaikan dan ditulis di kitab suci. Itulah yang kita baca Pak, untuk mengenal Tuhan itu. Kan gitu. Ya, Bapak kan juga mempelajari Tuhan, mengenal Tuhan kan berdasarkan dari kitab. Nah, kitab Bapak hukum yang terutama loh Pak. Mengenal satu-satunya Allah Pak, Allah. Satu-satunya Tuhan Allah Pak. Bukan Yesus. Yesus mengenalkan kepada manusia, "Hei, sembahlah ini Allah. Bukan aku disembah. Tuhan kita itu Allah, Tuhan Esa. Sembahlah Dia." Banyak ayat Pak untuk menyembah Dia. Nanti Bapak dicampakkan ketika nanti Bapak cari. Kalau Bapak mengatakan Dia juru selamat, nyala kau dari aku. Engkau pembuat kejahatan, aku nggak kenal kalian. Yesus tidak membawa Kristen Pak. Yesus nggak bawa Kristen. Yesus menyuruh menyembah Allah, bukan Yesus. Tuhan Allah kita, Tuhan kita banyak kali Pak. Hanya berbakti kepada Dia, hanya satu-satunya Allah. Bukan Yesus. Terus Bapak tadi maunya gimana? Saya cuma tanya caranya doang, Allah menyatakan dirinya ini. Oke. Allah menyatakan. Sedikit blender sedikit dulu ya. Bagaimana cara Allah menyatakan dirinya? Ya melalui dari ciptaannya, Bang Davis. Ya. Coba ingat, pada waktu Musa membawa keluar bangsa Israel dari tanah perbudakan. Mereka ingin melihat wajah Allah itu bagaimana. Terus apa kata Musa? Apa kata Allah kepada Musa? Tidak ada yang bisa hidup kalau memandang wajahku. Nggak ada. Tapi jangan lupa, bangsa Israel tidak pernah menginginkan Tuhannya itu menjadi sosok makhluk. Nggak ada. Tuhan menjadi manusia itu nggak ada sama sekali. Tapi kalau berhala yang dituhankan, iya. Membuat patung-patung. Seolah-olah itu adalah Tuhan. Tapi Tuhan yang sebenarnya menciptakan langit dan bumi yang menjadi manusia itu nggak ada. Anda silakan cari dalam kitabnya Musa. Silakan cari dalam kitab-kitab nabi-nabi terdahulu. Nggak ada. Tetapi kenapa? Hanya ajaran Kristen saja yang menginginkan Tuhan itu menjadi manusia. Nabi Musa, Nabi Daud, bahkan ajaran Yesus pun sendiri. Bapa tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Jadi apa? Jadi Tuhan itu memuliakan utusannya Yesus untuk menyatakan kemuliaan Bapanya. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yesus itu diberikan oleh Tuhannya, yaitu siapa? Bapa. Gitu. Jadi pahamilah, Tuhan itu mustahil menjadi manusia. Mustahil. Karena manusia itu dibatasi waktu, dibatasi ruang. Waktu itu apa? Manusia yang namanya bermakhluk hidup pasti akan mati. Pasti akan mati. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Yang namanya makhluk ciptaan itu pasti akan mati. Yang kekal itu apa? Yang kekal itu hanyalah Tuhan. Kekal itu tidak berubah. Tidak berubah apapun. Begitu Bang Davis. Jangan kalian memaksa Tuhan itu menjadi manusia. Yesus sendiri aja sudah mengatakan, sembahlah kepada Tuhanku Tuhanmu, Allahku Allahmu. Bahkan di dalam Yohanes 17:3, hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau, bahwa mereka mengenal Tuhan satu-satunya itu siapa yang benar? Allah. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu sebenarnya fix loh Davis. Ajaran kalian yang memaksa Tuhan harus jadi manusia. Ajaran kalian. Kitabnya Musa, kitabnya Daud. Adakah mengatakan Tuhan menjadi manusia? Nggak ada.
Terus ajaran kalian ini dari mana? Yang menginginkan Tuhan jadi manusia. Makanya tema saya, Kristen ajaran sesat kah? Yes, kalau bagi kami umat Muslim. Karena orang Yahudi itu agama samawi, agama langit mereka. Apa itu agama langit? Agama langit itu adalah agama ya yang Tuhannya tidak kelihatan dan memberikan firman-Nya, wahyunya kepada utusannya yang disebut nabi dan rasul. Terus kalian ajaran apa? Tuhan harus jadi manusia supaya kita mengenal Tuhan. Yesus datang pada abad 1. Adilkah bagi kita yang abad 20 ini? Adilkah juga pada waktu abad 1 ada di situ anak kecil dilahirkan tapi langsung metong? Tidak bisa dilihat wajah Tuhan. Adilkah juga bagi orang yang buta? Ketika datang Tuhannya tapi dia buta tidak bisa melihat. Di mana keadilan Tuhan kau? Kalau yang namanya adil untuk seluruh manusia, untuk ciptaannya, maunya dia ada juga sampai sekarang ini. Oh, inilah wajahnya Tuhan kita ya. Oh, seperti ini ya, hidungnya mancung, entah pesek, rambutnya gondrong, entah tidak. Tapi tidak adil Tuhan kamu. Datang abad 1, tiba-tiba pergi lagi pada waktu dia berumur 33 tahun. Itu pun harus ada drama, dia harus mati dulu. Baru 3 hari matinya. Dikasih waktu pula 3 hari. Baru bangkit pula dia. Bangkitnya pun bukan di kuburnya. Engkau akan menjumpai dia di Galilea. Cobalah dulu. Dikuburkan di dalam kuburnya, bangkitnya dijumpai di Galilea. Nah ini, Tuhan itu tidak perlu pakai drama, Bang Davis. Mau datang-datang sajalah dia. Orang ini adalah milik dia semuanya kok. Gak perlu menumpang rahim. Kenapa mesti dia harus mencari rahim perempuan? Masuk ke dalam dulu, dilahirkan, drama lagi. Selama dia 0 bulan sampai 2 tahun disusukan dulu. Diajarkan dia jalan, diajarkan dia ngomong mama. Kan mustahil ada Tuhan seperti ini, bro. Gitu Bang Davis, kita logika aja. Ya silakan. Ditata. Saya bicara sekarang Pak Belender. Boleh. Tunggu. Ini Bang Davis nanti saya Bang Juma nih enak nih kayaknya. Ini debu jalan. Debu. Monitor. Debu. Ya, apa Roh Kudus? Tadi sampai di mana tadi cerita kita itu? Beca. Sebentar dulu Roh Kudus. Ditanggapin dulu sama si Davis. Kalau dia sudah apa baru. Oh sebentar dulu Bang Zuma kan katanya izin sholat. Ya silakan. Jadi begini ya, Mbak kan bilang ini yang bicara kemungkinan ya. Apakah semua mungkin bagi Allah? Kan ini tidak terbatas, dia yang tidak terbatas. Apakah semua mungkin bagi Allah? Saya jawab, semua mungkin. Itulah mujizat. Dalam ajaran kami, itu mujizat. Apa yang tidak mungkin manusia lihat, tetapi itu mungkin bagi Allah. Itulah iman kami. Sedikit blender aja. Begini Bang Davis, apa yang tidak mungkin bagi Allah? Betul. Membolak-balikkan hati manusia seketika itu juga bisa. Melenyapkan bumi ini dalam waktu 1 detik saja bisa. Bisa. Tapi begini sekarang poinnya Bang Davis. Pantaskah seorang presiden Republik Indonesia, kepala negara, mencuci kakus WC umum? Pantaskah? Bisa dia mencuci kakus. Bisa dia menyikat kamar mandi WC umum. Tapi pantaskah dia seperti itu? Tidak pantas. Sehingga dia memiliki bawahan-bawahannya. Nah, bisakah Tuhan menjadi manusia? Menjadi apa saja bisa. Betul. Tapi pantaskah Tuhan menjadi manusia? Sifat manusia. Salah satu, BAB. Menangis, ketakutan, lapar, haus, sakit. Itu sifat-sifat manusia. Tetapi ketika Tuhan mempunyai sifat kemahaannya, apakah mungkin dia jadi tidak maha? Maha pencipta, maha mendengar, maha melihat. Ketika disandingkan kata maha, berarti sudah tidak ada lagi yang lebih dari dia. Karena sudah maha.
Apakah mungkin Tuhan yang sudah maha melihat, maha menciptakan, tiba-tiba dia harus menumpang rahim menjadi manusia yang notabene dia terbatas. Ketika dia lapar, dia mendatangi pohon ara. Ketika pohon ara tidak berbuah, dia mengutuknya. Ketika dia melihat orang lagi berjualan di depan bait suci, dia marah. Ketika ada badai waktu di atas kapal, dia tertidur. Ini logika kita, Bang Davis. Bahkan ketika dia mau membangkitkan Lazarus saja, dia berdoa. Ketika dia mau ditangkap tentara Romawi, dia berdoa. Apakah Tuhan yang memiliki sifat maha, tiba-tiba dia harus berdoa, dia harus makan? Ini nggak mahal lagi. Jadi apa bedanya saya dengan Yesus? Sama-sama manusia. Bedanya itu kemanusiaan kami sama, hakikat kami sama. Bedanya Yesus itu utusan, rasul yang diberikan mukjizat oleh Tuhannya. Tuhan tidak pernah bermukjizat, Bang Davis. Karena Tuhan itu maha. Kalau yang namanya maha, tidak mungkin dia bermukjizat. Yang bermukjizat itu adalah nabi dan rasul. Itulah yang membedakan. Keistimewaan nabi dan rasul adalah bermukjizat. Untuk apa? Untuk menyatakan kepada umat-umatnya ketika dia bermukjizat, ada Tuhan yang memberikan saya mukjizat. Nah, Tuhan yang memberikan saya mukjizat itulah yang layak dan patut disembah. Bukan yang orang yang bermukjizat. Dia hanya menerima mukjizat. Bukankah Yesus mengatakan, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Diberikan, dia menerima kuasa. Bukan dia pemberi kuasa. Kenapa Kristen ini menyembah kepada yang menerima kuasa? Ada yang lebih besar daripada Yesus. Kenapa nggak kalian sembah? Ini logika kita ini di mana, Bang Davis? Tuhan menciptakan manusia. Beda manusia dengan binatang. Sama-sama memiliki otak. Manusia tuh harus berakal. Jadi ketika Allah memberikan akal kepada manusia, biar dia bisa pintar, bisa membedakan. Apa tuh maksudnya? Tuhan tidak mungkin memberikan kepada manusia, makhluk Tuhan yang paling sempurna dan mulia, diberikan akal. Tetapi tidak bisa kita mengkonsepkan tentang Tuhan itu bagaimana. Tritunggal itu gabrul. Tidak masuk akal kita. Jadi kemana akal pikir Kristen ini? Ada akal tapi tidak bisa berakal. Konsep ketuhanan itu simple, Bang. Tuhan itu adil, tidak perlu dia jadi manusia. Jadi orang tidak ada yang tahu bagaimana wajah Tuhan. Ada yang tahu itu adilnya. Bahkan yang buta pun, yang mungkin waktu dia mati, dia lahir langsung mati, tidak akan tahu bagaimana wajah Tuhan. Itu keadilan. Apalagi keadilan Tuhan. Ketika manusia berbuat dosa, Allah Maha Pengampun. Tidak perlu datang diutusnya, rasulnya, harus disalibkan ujung-ujungnya hanya untuk mengampuni dosa. Ini Tuhan yang jahat. Kenapa? Berarti dia menumbalkan nabinya, menumbalkan rasulnya. Hei Yesus, kau tengok nih, manusia semua ini jahat. Padahal Tuhan Maha tahu. Dia tahu ketika dia akan menciptakan manusia, akan berbuat jahat, akan berbuat zolim. Makanya adanya surga dengan neraka. Adanya iblis. Iblis diberikan oleh Allah, Allah memberikan izin kepada iblis, ditangguhkan dia sampai akhir kiamat nanti. Untuk apa? Untuk membujuk, merayu kita manusia di muka bumi ini. Nah, tiba-tiba datang Tuhan, datang Yesus. Jadi saya datang ke dunia untuk menebus dosa. Ya betul. Dengan cara apa? Ya kau dengan cara disalibkan, mengenaskan kau nanti. Anak keadilannya kayak begini, Bang Davis. Kita saja yang manusia melihat anak kita ditempel yang tidak ikhlas kita. Apalagi kalau ini adalah Tuhan, kalau memang dia Tuhan. Gitu, Bang. Ya, pakailah dulu akal, Bang. Baru beriman. Kan Ibu tadi sudah bicara kasih ya. Manusia, kita sepakat bahwa manusia telah jatuh dalam dosa. Benar? Karena dosa Adam? Benar? Tidak membenarkan manusia jatuh ke dalam dosa karena dosa waris. Karena di dalam Bible kalian Kejadian 3 tidak ada diceritakan bahwa Adam jatuh ke dalam dosa. Adam berbuat dosa. Tidak ada, Bang. Yang ada cuman perikop. Perikop sendiri yang mengatakan manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa. Oke, Bu. Lanjut. Adam berbuat dosa. Terus bagaimana
Adam ini bisa menerima pengampunan? Itu pertanyaan dulu di situ. Bagaimana Adam ini bisa menerima pengampunan dan seluruh umat manusia? Saya jawab ya Bang Davis. Inilah sebenarnya bedanya. Sebenarnya simple. Kalau saya melihat begini ya, saya justru yang dulu Kristen berpikir, bagaimana mungkin Adam bisa jatuh ke dalam dosa, sementara manusia pertama kali yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah Adam. Berikutnya barulah Allah menginginkan Nabi Adam itu menjadi khalifah di muka bumi ini. Memiliki keturunan sampai nenek moyang. Dia menjadikan nenek moyang manusia pertama ini yang jadi nenek moyang nanti seluruh umat manusia ini. Nah, yang hidup pada waktu itu cuma berapa orang, Bang? 2. Nah, pada waktu 2 orang ini hidup, apakah mungkin Tuhan sudah memberikan hukum syariatnya? Belum, abangku. Orang cuma 2 orang di situ. Bagaimana sudah ada yang namanya hukum-hukum? Bagaimana sudah ada yang namanya aturan-aturan? Ketika Nabi Adam dilarang memakan buah itu, dia memakannya. Terus, apa dikatakan itu? Seketika itu kau akan mati. Apakah dia mati? Enggak. Oh, dia matinya mati rohani, Nora. Aturannya itu dia hidup kekal. Aturannya kalau si Adam tidak makan buah itu, kita tidak akan ada yang namanya kematian. Kita akan kekal selamanya. Nah, ini gabrol. Gabrol, Bang. Yang namanya makhluk hidup pasti akan mati. Mati. Terus apa maksud dari itu? Ketika Adam zolim kepada dirinya, dia melanggar perintah Tuhannya. Terus apa yang terjadi? Itulah kitab kalian tidak lengkap, Bang. Kalau di dalam Al-Quran kami, di dalam surat Al-Baqarah menceritakan apa? Nabi Adam meminta ampun kepada Allah. Terus, apakah Allah langsung menghukumnya? No, yang namanya dosa, yang namanya pelanggaran pasti akan dihukum. Tapi apa? Allah memberikan pengampunan. Di dalam kitab kau sendiri aja, Tuhan kamu mengampuni. Dengan memberikan hukuman apa? Terkutuklah kau tanah. Kepada Adam, dari tanah ini kau akan mencari rezekimu untuk makan istri anakmu. Hei, kepada Hawa, kau akan bersusah payah untuk melahirkan. Kepada ular dikutuk karena sudah memperdaya manusia, yaitu iblis. Di mana konsepnya Adam jatuh ke dalam dosa? Dosanya dibawa, diwariskan sampai datang Yesus. Ini gabrul kok ini, Bang. Ada konsep dosa waris. Jangan di sini melakukan jangan tunggu dulu, Bang ya. Jangan abang membawa-bawa doktrin-doktrin dari pendeta atau dari gereja-gereja yang tidak membenarkan isi kitab kau. Bahkan Nabi Musa saja tidak pernah memperkenalkan ada yang namanya dosa waris. Pengampunan dosa pada waktu itu, mereka mempersembahkan hewan kurban kepada Tuhannya. Hewan kurban, Bang. Domba yang montok, yang bagus, disembelih, dipersembahkan kepada Tuhan. Semenjak pada waktu Nabi Ibrahim atau Abraham diuji oleh Allah, anaknya ingin disembelih. Bukti ketaatan Abraham kepada Tuhannya. Dan anaknya pun ikhlas. Tapi apa? Allah menggantikannya dengan binatang ternak. Datang perjanjian baru untuk mempersembahkan korban yang harum kepada Tuhan dengan darah manusia. Darah manusia yang tidak bercacat. Bahkan Wahyu 5 nomor 6 seperti anak domba yang telah disembelih. Nauzubillah, mengerikan kali abangku. Manusia dengan baiknya diutus Tuhan untuk menyampaikan firman, kalian kiaskan sebagai binatang, terus kalian katakan disembelih. Boleh saya berbicara, Bu? Silakan. Boleh saya berbicara? Sedikit saya tambahkan Pak Devi sebentar aja ya. Ya, lanjut, Glenn. Anda jangan mengatakan kalian itu menjalankan dosa waris dari Adam, ya. Di Kejadian 2:17, Tuhanmu berfirman, Hawa, jangan kau makan buah yang baik dan buruk itu. Pada hari kau memakannya, engkau pasti mati, ya. Jadi Adam belum sempat memiliki anak keturunan, dia sudah mati. Udah mati dia.
Jadi kalian ini keturunan siapa? Jangan kalian bawa dosa waris. Itu perkataan Tuhanmu. 2 ayat menyatakan, di Kejadian 3:3 juga dikatakan seperti itu. Jangan kau makan buah itu ya, nanti kalian mati. Pertanyaannya, apakah dimakan atau tidak buah itu sama Hawa dan Adam? Pak Davis? Iya. Apakah buah dimakan? Iya. Saat makan buah itu, apakah dia sudah punya keturunan? Ya tentu belum. Belum. Nah, jadi matilah dia. Kalian keturunan siapa ini jadinya? Oke, Itu perkataan Tuhanmu. Ya, silakan. saya jawab. Kita berbicara dosa ya. Di ajaran kami tidak ada yang namanya dosa waris. Kenapa? Kenapa? Yang ada hanya kecenderungan buat dosa. Loh, tadi Bapak bilang dosa Adam tadi bahas. Saya tidak berbicara dosa waris. Kenapa? Karena telah ditebus oleh darah anaknya. Itu sebagai Bagaimana boleh tebus? itu sebagai korban ganti dalam Pak, ajaran kami. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itulah manusia. Adam, Pak Davis. kedua adalah Yesus. Udah ya Pak? Pak Davis. Jadi di Kejadian itu kalian belum jadi keturunan Adam ini sekarang. Kalian ini keturunan iblis menurut kitab kalian. Sekarang saya tanya, tadi bahas ke situ ya. Iblislah, Yohanes 8:4, iblislah yang menjadi bapamu, dialah pembunuh manusia sejak mula-mula. Siapakah yang membunuh Adam? Ibliskah? Dengan cara apa? Menggodanya. Sekarang